pagi Bu Enayana. Selamat pagi Bu Wiwi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Wiwi. Syukurlah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ena lakukan di kelas. Atau sebelumnya saya juga akan melakukan proses supervisi kelas. Ya, Bu. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran, supaya lebih siap dan lebih percaya diri ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu nanti. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu Ena. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih Bu Wit. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang adalah siswa mampu membuat salinan pembagian dari bilangan 1 sampai 100 ke dalam tabel. Yang kedua, siswa mampu membuat display, itu adalah menata barang dalam proses pembagian dengan model yang bervariasi dengan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang terakhir, yang ketiga adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan tentang pembagian dengan ilustrasi kuetar untuk dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, baik. Ada 3 ya Bu tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nantinya? Ya, untuk area pengembangan yang akan saya ingin capai pada saat pembelajaran saya yang sudah saya rancang ini adalah yang pertama adalah pengetahuan. Jadi pengetahuannya adalah yang pertama menunjukkan pengetahuan tentang pembagian, yang kedua adalah menunjukkan pengetahuan tentang menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah keterampilan. Bagus ya, cut ya. Apa tadi? Pengembangan yang ingin saya capai. Iya. Nah, pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi yang pertama itu adalah menunjukkan pengetahuan tentang konsep pembagian. Yang kedua adalah menunjukkan pengetahuan tentang menyelesaikan permasalahan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya ada 2 juga. Yang pertama adalah mendemonstrasikan keterampilan menggunakan media untuk memahami konsep pembagian. Yang kedua adalah mendemonstrasikan keterampilan membuat produk berkaitan dengan konsep pembagian. Demikian Bu Wit. Oke, baik. Berarti jadi pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Saya ingin mendengar rancangan di dalam kelas, misalnya strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode yang Ibu gunakan nantinya. Ya Bu. Jadi strategi yang saya akan pakai dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian pembelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan sosial siswa, juga kesiapan belajar mereka, dan juga metode yang saya gunakan adalah praktek langsung, membuat produk, pembagian kelompok. Nanti mereka akan mempresentasikan tugas mereka. Ya. Baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan ke KSE ya. Nah, dan menggunakan metode kerja kelompok, diskusi dan presentasi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya? Ya, untuk media yang saya pakai
menampilkan dengan menggunakan proyektor. Saya juga menggunakan media seperti permen, stick es, maupun gelas plastik yang akan saya gunakan untuk praktek langsung dengan anak-anak. Nah, saya juga sudah menyiapkan LKPD, juga saya sudah menyiapkan video pembelajaran yang sudah saya buat, dan saya juga memakai speaker untuk pengeras suara di dalam video nanti yang akan saya tampilkan. Nah, itu menarik sekali Bu ya. Oke, baik. Nah, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kelas berapa dan jam berapa? Ya, untuk kegiatan ini akan saya lakukan pada hari Rabu nanti, dan di kelas 4, di kelas yang saya ampu yaitu kelas 4, dan untuk jamnya saya pakai untuk di jam pertama gitu. Oke, baik. Nah, nanti di hari Rabu ya. Oke, di kelas 4 jam pertama. Oke, jam pertama ya di kelas 4. Nanti saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas, dan kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, selain itu kita sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya Bu, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya mendapatkan gambaran yang baik tentang kedepannya bagaimana saya mempraktekkan pembelajaran saya yang akan saya lakukan pada hari Rabu nanti. Terima kasih Bu. Iya, baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia melakukan percakapan dengan saya di pra-observasi, dan sampai ketemu di kegiatan observasi minggu depan. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pra-observasi. Sekian dan salam sehat.